Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rekan mahasiswa, kita lanjutkan pembahasan mata kuliah struktur kayu di bagian terakhir dari buku acuan kita, yaitu tentang perencanaan sambungan gigi ya atau berupa takik. Kita lihat saja materinya sebagai berikut. Nah, yang dimaksud dengan takikan itu adalah yang seperti ini. Ada gigi pertama, kemudian gigi kedua. Yang ini batang yang membebani dengan di bawahnya adalah batang penumpu. Ya, jadi takikan atau gigi-gigi ini ditahan oleh eh, cowakan kayu di bawahnya untuk menahan dia tergelincir. Baik, kita lihat saja contohnya sebagai berikut. Dalam soal disebutkan dalam buku ya, struktur kuda-kuda seperti gambar sebelumnya dengan gaya-gaya seperti di bawah ini. Struktur sebelumnya itu maksudnya yang itu kemarin ya. Eh, Struktur rangka atap. Wah, tidak mau bergerak. Oh, betul. Kuda-kuda nah ini struktur sebelumnya dimaksud dan kita akan membuat sambungan gigi di titik satu ini. Yang ini rencanakan sambungan pada pukul satu yang ini. Ketentuannya kombinasi pembebanan adalah 1,2D plus minus E tambah 0,5 L, maka kalau kondisi seperti ini faktor waktunya adalah 1,0 seperti tabel 3.2. Properties kayu yang digunakan dengan ketentuan A, kombinasi pembebanan digunakan 1,2D plus minus E plus 0,5 L, maka alfa sama dengan 1 berdasarkan tabel ini. Tabel 3.2. Ini lihat di bab 2 pada buku ya. Kemudian faktor tahanan geser atau eh, pi ini ya, sama dengan 0,75 berdasarkan mana ini? Nih, untuk geser ya. 0,75. Kenapa ini diambil sebagai geser ya? Tentu saja kita lihat di gambar ini. Ini eh, kayu yang di atas menumpu ini, yang apa namanya membeban ini akan
menggeser serat ini. Nih, serat akikan ini bisa terlepas kalau dia melewati ambang kekuatan gesernya. Ini juga nih, tumbukan di sini ada menggeser serat sini ke belakang, sementara serat bawah tetap. Nah, makanya digunakan eh, kekuatan gesernya ya. Nah, ini sedangkan reduksinya ya tadi adalah di bagian geser ini yang kita ambil yaitu 0,75 atau berkurang 25%. Dimensi kayu seperti pada contoh hitungan batang tekan kemarin di video sebelumnya, B sama dengan 80, H sama dengan 200. Ini yang menurut perhitungan kemarin eh, kuat untuk menyandang beban yang ada di hmm, batang dua. Yang ketiga, menentukan gaya geser sejajar serat atau FP dari ketentuan kayu digunakan mutu E21. Maka untuk E21 FV-nya sama dengan 55,9 MPa. Nah, FV aksen itu sama dengan FV dikali dengan faktor koreksi massa layanan. Astagfirullah. Asumsi faktor koreksi massa layan sama dengan 1. Maka FV aksen sama dengan 5,9 kali 1 sama dengan nggak ada perubahan 5,9 MPa. Di mana datangnya 5,9 ya dari tabel 2 1 seperti cara soal sebelumnya. Nilai kuat acuan berdasarkan atas pemilihan secara mekanis pada kadar air 15%, kuat geser 5,9 untuk kayu E21. Menentukan nilai eksentrisitas atau EM, di mana TM dirumuskan harus lebih kecil daripada 1/3 H atau 1/3 kali H-nya tadi kan 200 dari profil 8 200 ini. Nah ini hanya 200. 1/3 dari 200 sama dengan 66,67. Mhm. Diambil eh, dari nilai ini ya, diambil 60 saja. Round down, dibuangi satuannya. Jadi 66, sekian, diambil 60 saja. 60 milimeter. Lalu IM sama dengan 0,5 kali H dikurangi TM ditambah dengan 0,5 TM. Atau 0,5 kali dalam kurung 200 kurang 60 ditambah 0,5 ini kali TM-nya 60. Hasilnya sama dengan 100 milimeter.
Selanjutnya menentukan panjang kayu muka atau LM, di mana ditentukan LM itu harus berada di antara 1,5 H dan 200 milimeter. Pada sambungan gigi tunggal, dalamnya gigi atau TM tidak boleh melebihi sesuatu batas, yaitu nilai, lihat gambar 39, PM itu lebih kecil atau sama dengan 1/3 H, yang mana H adalah tinggi komponen struktur mendatar. Panjang kayu muka atau LM harus memenuhi LM sama dengan LM lebih besar atau sama dengan dari 1,5 H, tetapi juga dia eh, lebih besar juga nih. Dia juga harus lebih besar daripada 200 milimeter. Nah, karena ini salah kayaknya. Oh, tidak. Karena diambil nilai 200 saja ya. Memenuhi kedua syarat ini. 1,5 H tadi dapatnya berapa kalau 1,5 H? Baik, kita akan lihat 1,5 H sama dengan 1,5 kali H-nya yang ini. 200, 300 ya. Sepertinya ada yang salah ini. Kalau dia 300, ya, mm, panjang kayu muka, mungkin nilai LM 200. Kita tandai dulu ini. Saya lanjut dulu. Nomor 6 ini menghitung gaya tekan NU. Tahanan geser pada bagian kayu muka dapat dihitung dengan persamaan seperti ini. Persamaan 10,1. NU sama NU kali cos, cos alfa lebih kecil atau sama dengan lambda kali V vertikal dikali LM kali B kali F aksen V per 1 tambah 0,25 LM per AM. Di mana NU adalah gaya tekan terfaktor, alfa adalah sudut antara komponen struktur diagonal terhadap komponen struktur mendatar, eh, V vertikal adalah faktor tahanan, lambda adalah faktor waktu, IM, LM yang adalah panjang kayu muka, B adalah lebar komponen struktur mendatar, FV
aksen adalah kuat geser sejajar serat terkoreksi. EM adalah eksentrisitas pada penampangan neto akibat adanya coakan sambungan. Nah, karena ada cos alfa ya, kita ingat lagi kemarin cos alfa nilainya ini dari kemiringan rangka atap ya. Maka kita masukkan eh, tadi lambda sama dengan 1, V vertikal tadi sama dengan 0,75 tahu 0,75 ini ya, di R40. Lalu LM tadi 200, B-nya 80, ini penampang, lebar penampang ya, 80 kali 200 tadi. Terus F aksen V, FV aksen 5,9 tadi, 5,9 dari ini. Lalu 1 ini 0,25, LM-nya tadi 80, kemudian EM-nya 100. NU cos alpha itu hasil hasil operasinya sama dengan 59.000, 59,0 nih ya. 59,0 Newton dalam satuan Newton. NU lebih kecil sama dengan 59, ini NU cos alpha. Berarti NU saja 59 ini bagi cos alpha. Cos alpha tadi ini 59 bagi 0,6667, hasilnya 88,5 satuannya Newton. Kemudian pembanding atau batas N2 sama dengan 125. Ini nilai dari besaran gaya batang yang kemarin dihitung di pertemuan sebelumnya. Gaya batang, oh bukan di sini. Di perhitungan batang tarik dan batang tekan. Dapat nilai 125 kilonewton. Ini berarti kilonewton. Harusnya dibuang. Oh ya, 59.000 nih ya. Ini pakai sistem Inggris, 59.000 Newton. Ini 88,5 Newton. Nah, kemarin didapatkan angka 125 kilonewton atau 125.000 Newton gaya tekan yang bekerja di batang 2. Ternyata nilai yang mampu disandang batang ujung sambungan masih lebih kecil dari gaya yang dikira akan terjadi pada struktur N2. Ya, maksudnya NU tadi sama dengan
kemampuannya ya, kemampuan di batang satu menahan batang dua itu 88.500, sedangkan yang akan terjadi 125.000, berarti tidak kuat. Karena itu perhitungan di atas masih belum cukup. Ini kalau misalnya kita mencoba satu gigi saja. Nah, karenanya harus diganti dimensinya atau dicoba dulu tipe gigi sambungan menjadi gigi majemuk. Giginya ada dua. Sambungan gigi majemuk dianjurkan menggunakan alfa sama dengan 45 derajat. Nah, jadi kalaunya pakai gigi majemuk tidak bisa dengan kemiringan yang kemarin. Oh, dia minimal harus 45 derajat. Jadi kemiringan atap harus diganti menjadi 45 derajat. Jadi pilihannya ya, pilihannya eh, memperbesar dimensi batang yang di bawah itu yang ditumpu di batang satu, karena batang yang kemarin dikasih ternyata tidak kuat untuk menahan sambungan gigi, atau ininya sudutnya diperbesar ya, menjadi 45 derajat minimal. Nah, pada contoh ini adalah pilihan kedua yang diambil, yaitu merubah ininya ya, merubah sudut kemiringan atap. Sebenarnya kalau kita merubah kemiringan atap, nilai-nilai gaya batang ini juga akan berubah ya. Yang asalnya 125.000, hmm, di sini ternyata eh, berubah menjadi 98.995 atau sekitar seratusan kilonewton. Sementara yang ini gaya tarik di batang satu 70 kilonewton. Saya tidak menghitung ulang ini ya. Silahkan kalian coba sendiri nanti dengan metode titik simpul seperti dijelaskan pada video 4 ya. Tur kayu 4. Saya lihat sana caranya. Yang jelas di sini disebutkannya hasilnya adalah 98.995 kilonewton, 98,995 kilonewton dan 30 kilonewton. Baik, kita oh ini ada perhitungannya. Ini 45. L yang ini adalah 40, P yang ini adalah 10, dikalikan setengahnya jadi 20, dan setengah ke 10 adalah 5. V, apa, reaksi perletakan itu sama ya. Ini sama, tidak berubah, karena gaya ke atas, gaya yang menimpanya juga sama. Yang berubah cuma panjang batangnya saja. Nah, karenanya reaksi perletakan akan sama. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau 45 derajat berarti sin 45 itu 0,70711, cos 45 juga sama. Tan 45 1. Kemudian eh, menggunakan sigma V atau sigma gaya-gaya vertikal dalam arah vertikal. Nah, ini V1 ini karena ke atas positif, lalu kurangi N2, ini arahnya ke bawah, diuraikan dalam arah vertikal, dia menjadi N2 sin alfa.
dikurangi setengah P yang ini 5 kilonewton dan setengah L yang ini. Tandanya minus atau kurang karena dia ke bawah. Min, min, min. Nah, dari sini kita sisakan N2 saja. N2 turun sini minus ya. Lalu V1 pindah ke sini jadi minus V1. Setengah P minus menjadi plus setengah P. Minus setengah L menjadi plus setengah L. P1 nilainya 100, kemudian P nilainya 10 bagi 2, 5. Yang ini 40 bagi 2 jadi 20. Hasilnya sama dengan minus 75 kilonewton. Untuk nilai N2 dikali dengan 0,7 kali dengan sin alfa. Berarti N2 saja sama dengan 75 bagi sin alfa, hasilnya 106. Dua ya. Terus dalam arah vertikal N1 yang ini ya. Lalu dilawan oleh N2 ke sana. N2 ke kiri, N1 ke kanan. Cuma N2 miring harus diuraikan dalam arah horizontal. Dia N2 cos alfa. N2 cos alfa sama dengan N2 ini kali cos alfa yang ini tadi. Hasilnya N1 sama dengan 75 kilonewton keluar atau tarik. Nah, ini nilai N2. Agak berbeda dengan hasil perhitungan saya dengan di buku. Saya menghitung 106, dia menulis 98,9. Saya menghitung senilai 75, dia menulisnya 70. Baik, terus saja dulu ya. Hmm, Menghitung panjang kayu muka. Pada gigi pertama, TM1 lebih besar atau sama dengan 30. Nah, kita ambil 30 saja ya. Kemudian gigi kedua, TM1 tambah 20 milimeter itu lebih kecil daripada TM2, dan TM2 lebih kecil daripada 1/3H. TM1 dari 30 tambah 20 itu 50, terus TM2 belum tahu, 1/3H adalah 66,7. Maka di sini diambil 50 ya. Nilai antara ini ambilnya 50. Lalu eksentrisitas EM1 rumusnya 0,5 kali H dikurangi TM1 tambah 0,5 TM1. TM2 0,5 H kurang TM2 tambah 0,5 TM2. Sedangkan EM 0,5 kali EM1 tambah EM2 tutup kurung. Nah, dimasukkan angka-angkanya, H tadi 200, TM1 30, anggapan sini ya. Tambah 0,5 kali 30, 130. Yang kedua, 0,5 kali dalam kurung 200 tambah PM2-nya 50, tambah 0,5 kali 50, dapatnya 150 milimeter. Kurang. Sedangkan PM sama dengan 140. Yaitu EM1 tambah M2 bagi 2.
Ya, hasil dari sini tadi ya. Hmm. Menghitung panjang kayu muka atau LM. Syarat panjang kayu muka, LM1 lebih besar daripada 200, LM1 juga harus lebih besar daripada TM1. TM1 ini 30, hitungan ini tadi ya. Nih, maka diambil 200 LM1. Lalu LM2 sama dengan LM1 tambah 0,5H per sin alfa ditambah TM kali tangan alfa. LM1 tadi didapat 200, yang ini tambah 0,5, H-nya tadi 200 ya, karena profilnya tadi kan 80 200. Dibagi dengan sin alfa sin 45 0,707 sekian ditambah PM2 itu 50, yang ini ya PM2 50 ini dikalikan dengan tangan 45 adalah 1. Hasilnya 391,4 mm. Lalu LM saja sama dengan 0,5 A setengah. Rata-ratanya ya, LM1 tambah LM2 bagi 2. Hasilnya 295,7 mm. Lalu menghitung luas tumpu atau FM. FM sama dengan B dikali dengan PM1 dibagi cos alfa. Atau B itu penampang alas ya. Profilnya 80 kali 120 tadi ya. Maka B-nya 80, PM-nya 30 dari atas tadi. Ini. Nah, cos alfa, cos 45 ini, maka hasilnya sama dengan 330, 3394 mm. Pangkat 2 ya, mm pangkat 2. Sedangkan FM2 sama dengan B kali TM2 bagi cos alfa. Penampang dasar 80 mili, kemudian TM2 dari perhitungan di atas tadi, TM2 50, lalu cos alfa cos 45 ini. Hasilnya 5.656,85 mm pangkat 2. Nah, FM1 per FM1 tambah FM2 sama dengan ini 0,38. Menghitung tekanan gaya tekan faktor, gaya tekan per faktor. Tangan geser pada bagian kayu muka yang pertama, itu persamaannya sebagai berikut. 1,25 NU kali cos alfa dikali FM1 per FM1 tambah FM2. Lebih kecil nilainya harusnya dari lambda kali V vertikal kali LM1 kali B kali F V aksen per 1 tambah 0,25 LM per EM 1. LM1 per EM1. Nilai 1,25 kali NU kali cos alfa kali ini FM1 per FM1 tambah FM2 ini dari yang ini tadi ya. Nah, ini 0,38, maka dimasukkan saja
Ini nilai lambda, ini pi vertikal 0,75, LM1 200 tadi, lalu B-nya 80, F vertikal sama dengan 5,9 MPa tadi ya. 1 0,25, LM1 sama 200 perhitungan di atas, LM1 adalah 100 perhitungan di atas. Sembilan delapan. Nah, yang ini agak jauh perhitungannya, 222 yang ini, yang satu. Kalian lihat saja ini kunci anunya ya, selnya, sel linknya ada di mana. Oh, 22. Ini N55, ini N63, O222, dan ini O98. Baik, hasilnya sama dengan 47.200 kilonewton. Atau sama dengan 142.402 Newton. Jadi kemampuan kayu menahan geser di sambungan maksimum, di sambungan maksimumnya adalah 142, 142.401 Newton. Ini Newton 45 Newton. Ini adalah, saya lihat dulu, N63. Ini MPa 3 Pascal. Halusnya ini kilometer. Baik, kita tandai dulu ini sebagai yang dipertanyakan. Apakah dia Newton atau kilonewton? Cek dengan gaya batang tekan yang akan terjadi, yaitu hasil sebelumnya. N2 tadi didapat 106 Newton, bukan Newton, ini kilonewton. Itu gaya yang terjadi ya, gaya dalam dari perhitungan di eh, kolom, bukan kolom sel S192. Oh, tapi ini kali 1000 ya. Benar, Seth. Ini berarti Newton. Nah, yang terjadi adalah 106.066 Newton. Sedangkan yang akan bekerja 100, kemampuannya adalah 142. Berarti yang bekerja N2 masih lebih kecil daripada kemampuan kayu. Kemampuan kayu lebih besar daripada yang terjadi. Berarti ini sudah oke ya, dari perhitungan sampai di sini. Lalu tahanan geser pada bagian kayu muka yang kedua, NU cos alfa lebih kecil atau sama dengan alfa kali pipi kali LM2 kali B kali FP aksen per 1 tambah 0,25 LM per EM. NU kali cos apa nilainya ini? Hmm,
Lalu yang ini nilainya 0,38 tadi dari perhitungan di atas. Satu nilai lambda, kemudian VP 0,75, LM 2 391,4, B sama dengan 80 mili, FV aksen 5,9 MPa nih ya. Terus 0,25 ini LM-nya perhitungan tadi 391,4 bagi EM sama dengan 100. Hasilnya 70.000 sekian, 0,33146 hasil kali itu. Berarti NU saja 70.000 dibagi dengan 70.000 sekian hasilnya. Hmm. Maka kemampuannya adalah 211.000 sekian Newton kemampuannya. Cek dengan gaya batang 2 yang akan terjadi adalah 106. Berarti kemampuannya 200 sekian, yang akan terjadi 100, dia masih aman. Nah, demikian saja eh, pembahasan contoh soal ini untuk sambungan gigi ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kemudian mohon maaf kalau ada kekurangan dan eh, terima kasih atas segala perhatian. Dengan demikian seluruh rangkaian contoh soal di buku acuan yang kita pelajari untuk struktur kayu sudah selesai. Eh, Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, khusus buat eh, mahasiswa UNUKASE program studi teknik sipil. Demikian kawan-kawan sekalian. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Saya tutup dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.